Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Sobat Trader dengan forexmf.com dan saya adalah Eko Trujuni dan saya adalah market analis untuk forexmf.com. Oke, kali ini kita akan membahas outlook ya untuk 1 minggu ke depan atau weekly outlook akan seperti apa nanti dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023. Apa aja data ekonomi yang bisa kita cek nanti dan kemudian secara teknikal peluangnya akan seperti apa. Yang akan kita bahas nanti adalah beberapa komoditi, dua komoditi yaitu gold, kemudian juga crude oil, dan juga ada major currency pair yaitu GBP USD dan juga Euro USD. Oke, kita akan bahas bersama-sama mulai dari outlook secara fundamental dulu. Oke, Sobat Trader, kalau kita lihat secara fundamental, kita akan bisa melihat bahwa sebenarnya nanti untuk hari Senin, ya, untuk hari Senin itu tidak akan ada banyak data ekonomi high impact karena hari Senin itu bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2023 adalah Hari Buruh Internasional ya, May Day. Jadi tidak banyak data ekonomi high impact kecuali nanti dari Amerika Serikat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi di seluruh dunia itu ya holiday kita bisa lihat hanya ada satu data ekonomi dari Amerika Serikat yaitu ISM Manufacturing PMI untuk bulan April. Oke, itu nanti diperkirakan dari 46,3 menjadi 46,7 atau dia naik tipis sih hanya 0,4 doang. Nah, sebenarnya sepanjang pekan depan ada banyak data ekonomi impact, tapi seperti biasa di pekan pertama kita akan sama-sama menantikan data ekonomi yang saya pikir semua trader di seluruh dunia menantikan ya. Jadi yang namanya adalah US non-farm payroll. Jadi yang ini dia. US non-farm payrolls untuk bulan April hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 nanti di pukul 19.30 forecast-nya itu jelek ya. Tapi sebelumnya, sehari sebelumnya itu ada data yang juga pasti akan ditunggu-tunggu yaitu data dari atau pengumuman dari Federal Reserve yaitu hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 akan ada pengumuman keputusan suku bunga dari Federal Reserve atau Fed Interest Rate Decision yang diperkirakan mereka akan menaikkan suku bunga dari 5% menjadi 5,25%. Jadi naik 25 basis point. Ini menarik loh karena kalau dilihat dari Federal Interest Rate Decision-nya diperkirakan naik dari 5% jadi 5,25%. Yang ini kemungkinan besar akan direspon dengan penguatan US dollar. Sementara di hari berikutnya yaitu hari Jumat ya, tanggal 5 Mei 2023 pukul 19.30 akan dirilis juga data ekonomi yang tidak kalah penting yaitu data US non-farm payrolls yang diperkirakan turun dari 236.000 menjadi 180.000. Sementara tingkat penganggurannya atau unemployment rate-nya itu dari 3,5% naik jadi 3,6%. Jadi ini kayak combo ya, kayak double combo data ekonomi high impact yang jelek. Jadi US non-farm payroll-nya diperkirakan memburuk, kemudian unemployment rate-nya juga diperkirakan memburuk. Meskipun sebelumnya akan ada data ekonomi juga yang akan dirilis di hari Kamis juga tadi kita sudah singgung untuk Fed. Kemudian malamnya di hari Kamis itu juga ada data ekonomi high impact dari Amerika Serikat yang menunjang pengumuman data ekonomi US non-farm payroll yaitu initial jobless claim ya. Ini agak meloncat-loncat dikit ya karena saya ingin menyampaikan bahwa ada setidaknya dua data ekonomi yang very high impact yaitu Fed Rate Decision kemudian non-farm payrolls yang kayaknya itu yang akan menjadi primadona di pekan depan yang bakal ditunggu-tunggu oleh market kayaknya itu dua data itu ya. Makanya saya akan loncat dikit tadi. Nah, sekarang kita akan mulai secara kronologi ya. Kita akan mulai dari hari Selasa karena di hari Senin hanya ada ISM Manufacturing PMI dari Amerika Serikat. Kemudian di hari Selasanya, ini juga ada data ekonomi dari Australia 11.30 siang, yaitu pengumuman suku bunga dari Reserve Bank of Australia yang diperkirakan mereka akan menahan suku bunganya di 3,6%. Kemudian juga 14.55 ada data dari kawasan Euro, German Manufacturing PMI untuk bulan April diperkirakan stay di 44 indeksnya. Lalu data dari Inggris juga banyak ramai banget data ekonomi high impact pekan depan itu. Ini pasti sangat atraktif ya marketnya. 15.30 dari Inggris Manufacturing PMI untuk bulan April dari 47,9 diperkirakan turun jadi 46,6.
Nah, ini kalau memang dia lebih jelek daripada forecast, kemungkinan akan melemah GBP USD-nya ya. GBP USD bisa berpotensi turun kalau memang seperti itu. Kemudian pukul 16 data dari kawasan euro lagi, yaitu data CPI year on year untuk bulan April diperkirakan naik tipis dari 6,9% ke 7%. Ini menarik ya, karena ini data inflasi. ECB juga kayaknya masih dalam nuansa mau naikin suku bunga nih, kita nggak tahu ya. Nah, data CPI ini kalau dia lebih baik daripada perkiraan nanti, itu kemungkinan akan diikutin oleh penguatan euro. Kita tunggu aja. Lalu di hari Selasa, Jobs Opening bulan Maret seperti ini yang saya bilang tadi, ini adalah salah satu dari beberapa data pendukung yang mungkin akan mempengaruhi data US non-farm payroll-nya. Dan juga mungkin akan mempengaruhi data atau keputusan dari Fed terkait suku bunga ya. Seperti ini, untuk job openings-nya dari 9,931 juta menjadi 9,683, turun diperkirakan seperti itu. Jadi jobs opening ini kayak pembukaan lowongan pekerjaan baru lah gitu kira-kira ya. Terus di hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, data dari New Zealand atau Selandia Baru, pukul 5.45 pagi waktu Indonesia Barat, mereka juga akan mengumumkan kayak non-farm payroll-nya lah ya, tapi ini jumlah pekerjanya. Employment change untuk quarter on quarter, untuk kuartal pertama 2023 diperkirakan tetap di 0,2%. Jadi tidak ada perubahan. Penambahannya tetap sebesar itu saja. Lalu ada speech dari Gubernur Reserve Bank of New Zealand, Bank Sentralnya New Zealand. Ada retail sales pukul 8.30, belum ada forecast-nya di sini, nanti kita cek aja. Ini data ekonomi high impact, dan malamnya ini juga dirilis data pendukung US non-farm payroll yang saya katakan tadi, yaitu ADP non-farm employment change untuk bulan April yang diperkirakan akan turun dari Amerika Serikat ini ya, dari 145.000 menjadi 143.000. Nah, ini biasanya nih agak berlawanan ya, bukan biasanya. Sering data ADP Non-Farm Employment Change ini berlawanan dengan forecast-nya, terutama forecast-nya beda dengan data non-farm payroll-nya. Nah, kali ini dia searah nih. ADP-nya diperkirakan turun, US non-farm payroll juga yang resmi dari pemerintahnya juga diperkirakan akan turun. 2045 ada service PMI untuk bulan April diperkirakan naik dari 52,6 jadi 53,7. ISM Non-Manufacturing PMI untuk bulan April dari Amerika Serikat pukul 21 Indonesia Barat dari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, dari 51,2 diperkirakan naik jadi 51,8, naik tipis. Nah, lalu pukul 21.30, ini setiap hari Rabu biasa diumumkan ya, jadi ada data crude oil inventories dari Amerika Serikat yang diperkirakan supply-nya itu bakal naik. Diperkirakan. Jadi dari minus 5,054 juta barel, jadi minus 1,486 juta barel. Nah, kalau ini benar seperti ini, maka ada kemungkinan ini crude oil-nya supply-nya naik nih, akan melemah lagi. Oke, kemudian kita tahu tadi nanti kita akan cek nanti ya untuk teknikal seperti apa. Beberapa minggu lalu dia sempat gap up tinggi sekali, tapi kemudian sepanjang pekan kemarin dia berusaha nutupin gap dan ketutup gapnya. Akan seperti apa nanti kita akan cek secara teknikal seperti apa. Oke, Kamis ini kita tadi sudah bahas FOMC statement atau ada juga Fed interest rate decision, kita sudah bahas. Diperkirakan naikin dia. Kemudian pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 akan ada data juga dari Inggris, Composite PMI. Wah, ini diperkirakan stay, tapi ini high impact. Nah, ini juga si European Central Bank, ECB juga akan mengumumkan tingkat suku bunga dia. Itu pukul 19:15 waktu Indonesia Barat di hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023. Jadi mereka diperkirakan akan menaikkan suku bunga dari 3% menjadi 3,25%. Tadi kita sudah sempat bahas ada CPI-nya naik ya. Maka gimana nih interest rate decision-nya? Ini juga akan sangat menarik nanti. Kemudian malam yang perlu diperhatikan adalah initial jobless claims dari Amerika Serikat pukul 19.30 hari Kamisnya, tanggal 4 Mei, itu diperkirakan akan naik dari 230.000 menjadi 240.000. Nah, jelek juga ini bagi US dollar kalau memang kejadiannya seperti itu. Kemudian ada data dari Kanada, EV PMI dari 58,2 diperkirakan naik jadi
59. Oke, dan di hari Jumatnya kita tadi sudah bahas US non-farm payroll. Saya pikir primadonnya akan ini. Jadi biasanya kalau akan ada data US non-farm payroll, kemudian ada Fed decision rate, Fed rate decision, itu biasanya data yang lain cenderung dicuekin sama market. Jadi mereka cenderung akan nunggu ini. Nah, oke, itu secara fundamental seperti ini. Bagaimana dengan outlook secara teknikal? Kita akan coba cek bareng-bareng ya. Oke, kita akan mulai dari indeks dolarnya dulu deh. Ini sobat trader, kalau kita lihat, ini indeks dolar ini setidaknya dari tanggal 10 April dia bergerak sideways sampai dengan penutupan market di pekan kemarin. Itu di kisaran area resisten 101,97 sampai 102,48, area supportnya di kisaran 100,97 sampai 100,46. Nah, ini area support dan resistnya dia berkisar di area itu untuk indeks dolarnya. Nah, apakah nanti akan dia breakout ke atas ini, ke atas resistance atau ke bawah support? Nah, kita belum tahu akan seperti apa ini kira-kira untuk indeks dolarnya merespon, terutama Pak merespon eh, data ekonomi yang high impact tadi, yaitu dari Fed decision rate, kemudian juga non-farm payroll. Jadi ya kalau dia beri ke atas resistance mungkin bablas dia ke atas, kalau beli ke bawah support mungkin bablas ke bawah ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan cek untuk gold dulu ya sobat trader. Oke, bagaimana ini goldnya? Nah, kalau kita lihat ini gold juga di time frame 4 jam ya. Kenapa kita pakai time frame 4 jam? Karena kita outlooknya mau mingguan ya. Jadi sobat trader perlu tahu bahwa ini outlooknya untuk 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Mei 2023. Jadi tidak intraday, maka saya pakai time frame 4 jam. Nah, kita punya area resisten di sini, area support di sini, ya. Area supportnya ada di 1981 sampai 1965,68. Sementara area resistennya di 2003,28 sampai 2014,29. Kita perhatikan saja area resisten dan support ini. Oke. Ini agak asik ini. Jadi kalau di kan outlooknya agak jangka menengah ya. Kita perhatikan aja, kalau Anda mau tektok-tektok ya, misalkan sell di area resistance, buy di area support, boleh. Tetapi ingat bahwa dua area ini, support dan resistance ini adalah area support dan resistance yang bisa kita anggap sebagai area support dan area resistance kunci. Jadi, kalau nanti terkait dengan data ekonomi high impact tadi, kalau dia break ke atas 2014,29, kemungkinan dalam sepekan ke depan, harga emas akan mengejar area 2043,6 sampai 2051,32. Sebaliknya, kalau dia break ke bawah 1965,68, ini dia areanya, Anda kemungkinan akan melihat pergerakan emas yang turun dengan target di area 1953,43 sampai 1940,64. Oke, itu untuk gold. Tapi ya balik lagi ya sobat trader, kalau Anda mau misalkan sell di area resisten, jadi area resisten perhatikan yang ini ya, 2003,28 sampai 2014,29. Anda mau sell di area sini boleh, tapi targetnya berarti di area support ini. Area supportnya adalah 1981 sampai 1965,68. Sebaliknya kalau mau buy di area support ini juga boleh. Berarti kalau buy di sini, targetnya di sini ya. Sebaliknya kalau sell di sini ya targetnya di sini. Gitu. Oke, itu untuk gold kita sudah bahas untuk strategi yang bisa kita terapkan. Oke, next kita lanjut ke crude oil. Nah, seperti yang tadi saya sudah singgung, ini di tanggal 3 April ya, ketika dia open pagi-pagi hari Senin, gapnya luar biasa. Terbang dia, kita bisa sebut seperti itu. Dan kalau Anda adalah trader yang menganut teori gap, Anda mungkin akan berpikir bahwa ketika dia gap up seperti ini, Anda akan langsung sell. Karena ada apa istilahnya, teori atau apa katakanlah, ya katakanlah teori ya yang mengatakan kalau gap itu pasti akan ketutup. Jadi ketika dia ada gap up ke atas, banyak orang yang sell di area ini dengan asumsi bahwa gap ini pasti ketutup. Gitu. Dan ternyata memang ketutup. Ternyata memang ketutup. Tapi kalau sobat trader kita mau jujur ya, sebenarnya kita pertanyaannya adalah kita tidak pernah tahu. Oke, ketutup betul. Pertanyaannya ini kapan ketutupnya dan kemudian keseret sampai ke atas itu sampai mana? Sebenarnya tidak ada yang tahu. Ya, tapi ini kalau seperti saya katakan tadi,
Kalau Anda menganut teori gap, nah trend yang menganut teori gap ini berarti ketika Anda sell di area ini misalnya, dan Anda sudah siap misalkan mudah-mudahan stop loss-nya nggak nyampe di sini ya misalkan. Mudah-mudahan stop loss Anda di atas level ini. Itu sekarang sudah ketutup gap-nya. Oke, but next seperti apa gitu ya. Kita akan cek sobat trader, kita pakai time frame 4 jam di sini. Kalau kita lihat, sobat trader lihat, ini ada satu candle bull yang cukup panjang ya, cukup signifikan dia bullnya itu cukup wah, cukup jauh seperti itu. Nah, ini adalah salah satu indikasi bahwa pada saat itu, jadi sekitar 8 jam sebelum market close pekan lalu, terjadi pergerakan seperti itu. Tetapi kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya dia tertahan di area resistance ini. Jadi kita juga punya area resistance di area ini. Saya mau ambil areanya di sini jadinya. Ini sampai alright, sampai sini dia. Itu berarti adalah area resisten di kisaran 76,72 sampai 77,4. Oke. Nah, dia ketahan di area resisten itu minggu lalu. Next seperti apa? Ya, ini jadi enak banget. Nah, sebenarnya kita tinggal cari konfirmasi sinyal sell. Kalau mau ya, Anda bisa cari konfirmasi sinyal sell di area ini di kisaran 76,72 sampai 77,4 dengan target sepanjang pekan ini ya. Targetnya itu mungkin ke area sini dulu. Jadi target untuk pekan ini kalaupun dia mau turun itu di area 73,94. Sebaliknya, kalau dia break ke atas 77,4, nah ada kemungkinan harganya akan bergerak naik ke area resistance di area 78,84 sampai 79,37. Oke. Oke, itu untuk crude oil. Sekarang kita akan cek selanjutnya di Euro USD. Oke, Euro USD 4 jam. Kita punya area resisten juga di sini sebenarnya sobat trader ya. Ini saya ambil area resisten di sini. Oke. Itu area resistance kita. Nah, ini warnanya saya ambil warna yang ini ya, biar seragam ya. Oke, ini dia kita punya area resistance di sini untuk Euro USD. Oke, kira-kira seperti ini ya, more or less. Oke, itu berada di area berapa dia sekarang? Jadi area resisten ini berada di area sini sobat trader ya. Ini saya mau ambil dari sini aja. Itu kita berarti sekarang punya area resistance. Resistance di kisaran 1 1.10675 sampai 1.11016. Oke, itu untuk area resistance kita untuk outlook mingguan untuk Euro USD. Nah, sekarang kita juga bisa lihat sobat trader bahwa saya buang dikit ya. Oke, bahwa kalau kita melihat pergerakan dari setidaknya tanggal 14 April, dia bergerak sideways ya. Oke, dia bergerak sideways di situ, betul ya? Sehingga kita bisa berasumsi bahwa si Euro USD untuk pekan ini mungkin juga akan kalau dia ketahan di area resistance ini atau ketahan di area support ini. Balik seperti crude oil tadi, Anda kalau mau sell di area ini boleh, silakan. Mau cari buy di area ini juga boleh silakan. Jadi kalau Anda sell di area resistance ini, ya targetnya berarti di area sini. Tapi kalau Anda buy di area support, targetnya di area resistance ini. Nah, juga kita perlu cek kalau dia break. Nah, kalau dia break ke bawah area support 1.09288 dalam seminggu ke depan, mungkin dia akan bergerak turun ke sini sobat trader. Area 1.08441 sampai 1.08237. Tapi kalau dia break ke atas resisten ini, nah targetnya di mana nih? Kita perlu cari resistance yang lebih tinggi ya di sebelah. Oh, nggak kelihatan di time frame 4 jam. Kita akan coba cek di time frame 1 hari. Oke. Oke, jadi sobat trader kalau dia break ke atas resisten ini, tadi udah ada kita bikin resistennya area 1.10675 sampai 1.11016, maka kemudian target pergerakan selanjutnya adalah area ini. Ini saya buang dulu. Oke, area 1.11392
sampai 1.12060. Kalau dia break ke atas area resistance tadi. Itu untuk Euro USD. Nah, next kita terakhir akan cek di GBP USD. Oke, GBP USD. Aduh, ini jauh sekali ya. Jadi kita terpaksa cek di time frame daily. Oke. Time frame daily kita punya area resistance di sini. Oke. Sampai sini. Alright, kita balik ke time frame 4 jam. Ini ke time resistance semua ya. Oke, tapi menarik, no problem. Oke, sobat trader, bukan kemarin, minggu lalu, ketika dia berada di menjelang penutupan closing market, dia break ya, dia sempat break ke atas area resistance ini. Ya. Jadi kita punya area resistance itu sebelumnya itu adalah di area 1.25521. Nah, sementara kalau kita cek di time frame yang lebih besar tadi, kita juga punya area resistance di area ini 1.26256 sampai 1.27328 ya. Nah, berarti kalau juga kita lihat sobat trader, dengan munculnya satu candle bull yang cukup panjang ini, maka di pekan depan cukup besar kemungkinan GBP USD akan bergerak naik ke 1.23256 sampai 1.27328. Ada kemungkinan seperti itu. Tetapi kalau dia kembali turun ke bawah 1.25521, terutama kalau ada candle closing time frame 4 jam, candle 4 jam closing di bawah itu, maka ada kemungkinan dia akan kembali turun ke area 1.23829 sampai 1.23349. Oke, Sobat Trader, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas untuk outlook mingguan, untuk eh, gold, kemudian crude oil, Euro USD, dan GBP USD. Semoga bermanfaat. Kita ketemu, jangan lupa kita selalu punya live streaming analisis setiap hari, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, yang pagi hari pukul 9 pagi dan malam hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Sobat Trader nanti mau tahu nih dalam seminggu ke depan, kan kita sudah bahas outlooknya, intraday-intradaynya seperti apa. Nah, itu bisa join di live streaming tersebut. Dan untuk bisa mengetahui update-update yang seperti ini, analisis harian, analisis mingguan, Sobat Trader silakan subscribe channel YouTube forexcmf.com di YouTube. Nah, karena nanti setiap ada update, Sobat Trader akan bisa mendapatkan, langsung diberitahu ke perangkat Sobat Trader. Dan jangan lupa, kalau Sobat Trader mendapati konten kami bermanfaat, silakan share ke teman-teman Sobat Trader yang lain. Dan jangan lupa like dan komen juga, oke? Oke, saya Eko Trijin, sampai sini dulu, saya pamit mundur. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa di pekan depan. Mudah-mudahan semua trade setup kita bisa berhasil dengan baik. Dan di akhir minggu kita bisa withdraw cuan kita lagi. Saya Eko Trijin pamit, selamat berjumpa lagi. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.